Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang seiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ka'bah adalah kiblat umat Islam seluruh dunia. Setiap tahun umat Islam berbondong-bondong ke sana untuk menunaikan ibadah haji. Bangunan yang berbentuk kubus itu berada di kota Makkah. Ia menjadi simbol kebanggaan sekaligus sebagai alat pemersatu umat Islam. Mengapa Ka'bah berada di kota Makkah? Karena Makkah adalah pusat bumi. Neil Armstrong, seorang antariksawan yang menyatakan Islam setelah mendengar alunan azan di bulan, telah membuktikan bahwa kota Makkah adalah pusat dari planet bumi. Fakta ini telah terbukti melalui sebuah riset ilmiah. Ketika Neil Armstrong pertama kali melakukan perjalanan ke luar angkasa dan merekam gambar planet bumi, dia mengatakan planet bumi ternyata menggantung di area yang sangat gelap. Para astronot lain juga menemukan bukti bahwa planet bumi selalu mengeluarkan radiasi. Setelah dilakukan penelitian secara seksama, ternyata radiasi tersebut berpusat di kota Makkah, tepatnya di Ka'bah. Dan yang mengejutkan adalah radiasi tersebut bersifat infinite, tak berujung. Hal ini dibuktikan ketika mereka mengambil gambar planet Mars. Radiasi tersebut masih berlanjut terus dan berlanjut terus. Para peneliti Muslim yakin bahwa radiasi itu memiliki karakteristik yang menghubungkan antara Ka'bah di planet bumi dengan Ka'bah di alam akhirat. Daerah itulah yang kemudian disebut Zero Magnetism Area, daerah tanpa gravitasi. Jadi jika kita mengeluarkan kompas di area tersebut, maka jarum kompas tidak akan bergerak sama sekali. Karena memang daya tarik sama besarnya antara dua kutub. Menurut kesaksian banyak orang bahwa di daerah sekitar Masjidil Haram banyak terdapat burung walet beterbangan. Anehnya, tidak ada satupun yang mampu melewati bagian atas Ka'bah. Artinya, ketika ada burung yang mendekat Ka'bah, ia segera berbalik arah dan seterusnya. Mengapa demikian? Sebab bagian atas Ka'bah ada radiasi yang langsung terhubung dengan arsy, di mana para malaikat juga melakukan tawaf. Karenanya ia tidak dapat ditembus oleh jenis benda apapun, termasuk pesawat terbang. Maka tidak heran di Makkah tidak ada bandara. Yang ada di Jeddah dan Madinah
untuk keperluan jamaah haji dan umroh. Penelitian tentang Ka'bah sebagai pusat bumi sebenarnya sempat dipublikasikan selama 21 hari di sebuah website. Sayangnya kemudian ditarik dari peredaran. Kesannya adalah NASA, Badan Antariksa Nasional Amerika, tidak ingin berita ilmiah ini menjadi satu fakta yang menguntungkan umat Islam. Karena itulah berita tersebut segera ditarik dari peredaran. Pendapat para ilmuwan dan astronot yang menggambarkan bahwa Makkah, Ka'bah sebagai pusat bumi sebenarnya tidaklah aneh bagi umat Islam. Sebab sejak 14 abad silam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wahai orang-orang Makkah, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya kalian berada di bawah pertengahan langit." Kata-kata pertengahan pada hadis di atas menunjukkan bahwa Makkah yang di dalamnya ada Ka'bah berada tepat di pusat bumi. Dalam Al-Quran, Allah juga telah menginformasikan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha." Artinya, demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekitarnya. Quran Surat Asy-Syura ayat 7. Kata Ummul Qura berarti induk bagi kota-kota lain, dan kota-kota di sekelilingnya ini menunjukkan bahwa Makkah adalah pusat bagi kota-kota lain, dan kota-kota lain hanyalah berada di sekelilingnya. Dan kata ummu yang artinya ibu mempunyai arti yang sangat penting dan luas dalam peradaban Islam. Sebagaimana ibu adalah sumber dari keturunan, maka Makkah juga merupakan sumber dari semua negeri lain. Berdasarkan kenyataan di atas, maka seharusnya Makkahlah yang dijadikan rujukan waktu dunia, bukan Greenwich seperti sekarang ini. Tapi lagi-lagi sayangnya kalangan barat, terutama Amerika melalui NASA-nya, tidak ingin kehilangan muka. Kemudian penelitian lainnya mengungkapkan bahwa Hajar Aswad merupakan batu tertua di dunia yang uniknya bisa mengambang di atas air. Di sebuah museum di Inggris ada 3 buah bongkahan batu yang diambil dari Ka'bah, yang diidentifikasi ternyata bukan berasal dari sistem tata surya kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Hajar Aswad diturunkan dari surga. Warnanya lebih putih daripada susu. Dan dosa-dosa anak cucu Adamlah yang menjadikannya hitam. Wallahu a'lam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.